Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro. Pasti teman-teman di luar sana pernah dengar tentang ekonomi makro ataupun ekonomi mikro. Namun, di sini memiliki perbedaan yang cukup diketahui atau cukup berbeda. Nah, untuk itu saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi makro secara lugas atau luas. Untuk itu, teman-teman saya harapkan bisa mendengar sampai akhir agar tidak salah paham tentang ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Tarape, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Sultan Amai, Gorontalo. Baiklah, saya rasa teman-teman telah menunggu tentang penjelasan ilmu ekonomi makro. Baiklah, saya rasa teman-teman telah menunggu tentang penjelasan ilmu ekonomi makro. Untuk itu, dengarkan dan simak baik-baik. Pengertiannya sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah lokal atau jumlah keseluruhan dari kegiatan ekonomi di suatu negara yang berhubungan dengan masalah pertumbuhan, inflasi, pengangguran, atau kebijakan nasional dari inisiatif pemerintah. Contohnya, pajak yang ada di Indonesia yang telah diurus atau ditangani oleh pemerintah langsung. Nah, untuk ekonomi makro sendiri adalah yang setelah saya jelaskan tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang berhubungan secara langsung tentang ekonomi yang besar. Ekonomi yang bisa dikatakan ekonomi yang besar suatu negara. Seperti tadi yang saya katakan, pertumbuhan, inflasi, pengangguran, ataupun kebijakan nasional. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fatrawati Ali, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai, Gorontalo. Kemudian setelah pengertian ilmu ekonomi makro, saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi jangka pendek. Masalah ekonomi jangka pendek sering juga disebut sebagai masalah stabilisasi. Masalah ini sangat terkait dengan variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Masalah yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga secara terus-menerus. Akibat inflasi, yang pertama, mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, menyebabkan penurunan efisiensi. Yang ketiga, menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat. Masalah yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi karena jumlah angkatan kerja melebihi tingkat peluang kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh atau tidak. Untuk meningkat tingkat pengangguran Indonesia, maka dilakukan program keluarga berencana untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk. Masalah yang ketiga yaitu ketimpangan dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisari dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Transaksi dalam neraca pembayaran yaitu yang pertama ekspor impor barang dan jasa. Yang kedua transaksi finansial seperti pemberian atau penerimaan kredit dan penanaman modal di luar negeri. Yang ketiga, transaksi yang bersifat unilateral, seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri dan bantuan dari luar negeri. Jika jumlah pembayaran tidak sama dengan penerimaan,
dari luar negeri, maka akan terjadi surplus atau defisit. Ketidakseimbangan akan menjadi masalah jika ketidakseimbangannya cukup besar. Baiklah, kemudian bentuk kebijakan makroekonomi. Pengertian kebijakan makroekonomi adalah rencana dan tindakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan tersebut adalah untuk mencapai target ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, tingkat inflasi yang rendah dan stabil dalam neraca pembayaran dan pekerjaan yang penuh. Nama saya Nur Ain Tanani dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hal-hal yang dianalisis dalam ekonomi makro. Pertama, faktor-faktor yang menentukan kegiatan ekonomi suatu negara. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Kedua, mutu tenaga kerja dan penduduk. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Afif Damopoli'i. Akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama adalah menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua di mana mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga di mana menghindari masalah inflasi. Yang keempat di mana menciptakan atau mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang terakhir di mana mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan materi kami dari awal sampai akhir. Insya Allah menjadi berkah buat kita semua dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Sebagaimana yang telah kami paparkan tentang pengertian ilmu ekonomi makro, masalah ekonomi jangka pendek, serta tujuan kebijakan ekonomi makro. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kepada pendengar sekalian yang telah mendengarkan. See you next time video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.